Jadi kemarin di Instagram aku ada yang nanya, Mazan berapa sih modal yang perlu kita siapin kalau kita mau main di Facebook Ads ya? Entah dropshipper, entah reseller ya, ini kita akan ngomongin dunia permodalan ibaratnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman mesti bedain apa itu dropship, apa itu reseller ya. Jadi kalau dropship itu teman-teman nggak perlu stok barang, jadi yang ngirim adalah supplier teman-teman. Atau kalau nggak reseller, reseller adalah teman-teman yang nyetok barang di rumahnya, and then teman-teman kirim barangnya dari rumahnya teman-teman, ibaratnya kayak gitu ya. Nah terus sebenarnya kalau misalnya contoh, Mas Dan, kalau saya punya budget 3 juta, kemarin kalau nggak salah ada yang nanya, budget saya 3 juta cukup nggak ya buat main FB Ads misalnya. Ya main FB Ads tadi dalam artian teman-teman ngeriset produk, nyari produk gitu ya, itu bisa atau enggak ya? Jawabannya menurut aku bisa banget gitu kan. Cuman yang mesti kalian pahami adalah ketika kita jualan online di Facebook Ads terutama, itu level 1 ada namanya level testing produk ya. Testing produk, di sini nomor 1 ada testing produk. Level 2 ya ada beli produk. Beli iklan, bayar iklan ya. Dan yang ketiga ada beli produk gitu kan. Nah ini ada beberapa hal yang teman-teman mesti pahami. Nah kalau ditanya budget 3 juta cukup atau tidak, tergantung produk apa yang kalian riset. Jadi kalau misalnya berapa mas harga produk, ya kan produk macam-macam ya. Coba kita buka Shopee ya. Nih, kalau kita buka Shopee misalnya, kita let's say ketik aja misalnya jam tangan misalnya, kita ketik jam tangan. Nah kalau teman-teman jualan jam tangan harga 97.000, lalu teman-teman misalnya let's say dalam sehari yang beli adalah 5 orang, maka teman-teman perlu keluarin duit 500.000 untuk beli produknya doang gitu kan. Ini levelnya kalau teman-teman reseller loh ya. Tapi kalau teman-teman produknya adalah dropship ya udah, maka teman-teman tinggal nggak perlu keluarin modal ini, karena tinggal nunggu barangnya sampai. Cuman jarang gitu ya teman-teman bisa nemuin yang memang bisa dropship gitu. Kalau teman-teman nemuin, good, lanjutin aja gitu. Tapi kalau teman-teman emang nggak dapat misalnya, nah makanya aku mensiasatinya adalah cara mainnya adalah jualan produk-produk yang murah gitu. Sehingga ketika kita closing 10 piece, harga jam tangannya 12.000, ya udah tinggal kali 12 aja ya, 120 ribuan gitu. Ya, gitu kan. Jadi kayak misalnya testing produk gitu kan, closing 10, oh berarti 120.000 modal produk. Gitu kan. Bayar iklannya berapa? Misalnya bayar iklan ya standar, misalnya bayar iklan 100.000 gitu kan. Gitu kan. Ini testing ya, ini beli produk di sini. Nah, testing ini yang menjadi tanda tanya. Jadi kalau kalian nggak tahu cara ngetes produknya, di sini mungkin bisa keluar 2 juta nih. Ya, bisa jadi 2 juta. Kenapa? Karena kalian ngetes produk dengan cara yang salah. Kalian main produk dengan cara yang tidak benar gitu. Sehingga keluar duitnya jadi banyak banget gitu. Ya, jadi kalian mesti nyari produk-produk yang bagus ya, sehingga misalnya testing produk saya cuma habis ya 200.000 lah, udah dapat satu produk yang bagus. Testing produk ini apa? Maksud testing produk, teman-teman itu jualan. Coba kalian bayangin deh. Kalian itu jualan bukan melulu tiba-tiba kalian jualan dan kalian laku. Ya, kita ketika jualan ini kita ngetes gitu, mau jualan online kayak mau jualan offline, kita pasti ngetes gitu. Kita pasti ngetes. Jadi kalau kalian ngetestingnya dengan cara yang benar, ya good gitu. Kayak kemarin aku baru bikin story, ada member kelas Evi, mana dia bikin story kemarin ya? Oh, story udah kemarin kayaknya. Jadi dia kemarin dapat orderan kurang lebih berapa ya? 12 orderan kalau nggak salah. Iklannya baru 150 ribuan sekian gitu. Jadi jadi kalau ditanya cukup atau enggak ya cukup gitu. Nah, terus Mas ini kan per hari ya, setiap hari misalnya bayar iklan 100.000 setiap hari, beli produk 120.000 setiap hari. Ya kalian tinggal hitung aja, berarti 220.000 kali sebulan. Tapi bermain di Facebook Ads ya, atau jualan pakai Facebook Ads itu nggak melulu kalian mesti jalan iklan tiap hari. Ingat, ini dalam catatan duit kalian emang cuma segitu. Ya kalian jangan juga maksain kayak saya minjem duit segala macam. Saran aku sih no ya, karena main Facebook Ads itu ada COD gitu kan. Itu akan memunculkan resiko. Jadi lebih baik kalau kalian punya 3 juta doang, ya udah 3 juta aja, that's it gitu. Abis ya udah saya tunggu dulu COD saya sampai semua baru selesai. Gitu. Ya, nah mungkin aku di sini nggak bisa bahas terlalu detail, cuman kalau teman-teman punya budget segini nih sangat cukup banget untuk teman-teman mulai jualan online ya, mulai bisnis online itu di Facebook Ads kayak gitu ya. Kalau kalian pengen kepo-kepo, kalian juga bisa cek link di bio aku, nanti di situ semua ada kelasnya ya. Kalau kalian pengen belajar itu cocoknya kelas di FV ya.
ya. Jadi MV ini lebih ngebahas tentang teman-teman yang pengen belajar di Facebook Ads lah, ibaratnya kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya.